warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ya. Semuanya hadir ya? Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Fibran pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran ya. Adakah anak-anak ibu yang tahu hari ini kita belajar apa? Tidak. Baiklah, hari ini kita belajar tema 7, subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Apa pembelajaran kita hari ini? Coba baca Sofa. Tema 7. Subtema 1. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Iya, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 7, subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Anak-anak ibu tahu tidak, pada abad 15 negara kita dijajah oleh bangsa barat. Anak-anak tahu tidak apa itu bangsa barat? Tidak. Bangsa barat itu seperti bangsa Portugis, Spanyol dan Belanda yang datang ke Indonesia untuk menjajah bangsa Indonesia. Pada abad ke-15, bangsa barat itu datang ke Indonesia untuk menjajah bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Portugis. Bangsa Portugis itu datang ke Indonesia pada tahun 1511. Pada tahun berapa, Sopa? 1511. Iya, Portugis itu datang ke Indonesia pada tahun 1511. Tahu tidak apa tujuan bangsa Portugis itu datang ke Indonesia? Tidak. Bangsa Portugis itu datang ke Indonesia untuk mencari keuntungan dengan jumlah yang besar dengan cara hasil perdagangan rempah-rempah. Jadi, karena kita Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang banyak, contohnya saja rempah. Bangsa barat itu mengincar rempah-rempah di Indonesia untuk diperdagangkan, lalu membawanya ke negara mereka. Yang kedua, bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol itu datang ke Indonesia pada tahun 1521. Pada tahun berapa? 1521. Tujuan bangsa Spanyol ini pertama kali mendarat di Maluku. Tujuannya juga sama seperti bangsa Portugis. Tujuannya yaitu mencari kekayaan dengan berdagang rempah-rempah di Indonesia dan selanjutnya menjajah bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda itu datang ke Indonesia pada tahun 1526. Selanjutnya bangsa Belanda itu mendarat di Indonesia pertama kali di Banten. Di mana, Sopa? Di Banten. Iya, di Banten. Tujuannya juga sama seperti Spanyol dan Portugis. Tujuannya yaitu untuk menguasai
jalur perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Pada saat negara Indonesia dijajah oleh Portugis, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia yaitu terjadinya peperangan antara Portugis dan Sultan Babullah yang membuat Portugis terusir dari Maluku. Reaksi rakyat Indonesia pada saat itu yaitu rakyat melakukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis. Dan pada saat bangsa Spanyol menjajah di Indonesia, peristiwa yang terjadi yaitu kedatangan Spanyol ditentang oleh Portugis yang datang lebih awal sehingga terjadi pertempuran. Jadi pada saat pada saat Spanyol datang, terjadilah peperangan antara Portugis dan Spanyol karena Portugis itu lebih dulu datangnya dari Spanyol, dan itulah terjadinya peperangan antara Portugis dan Spanyol. Reaksi masyarakat Indonesia pada saat penjajahan Spanyol yaitu rakyat Tidore membantu Spanyol dan rakyat Ternate membantu Portugis. Dan selanjutnya pada masa penjajahan Belanda, peristiwa yang terjadi pada saat masa penjajahan Belanda yaitu Belanda memaksa Banten menyediakan rempah-rempah dalam jumlah yang banyak. Dan reaksi bangsa Indonesia yaitu rakyat menolak permintaan Belanda karena harganya tidak sesuai. Coba di sini, Ibu kan punya gambar. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar ini, gambar 1, 2, dan 3. Gambar ini seseorang yang dicambuk, ini juga dicambuk dikarenakan anak-anak tahu kenapa? Karena pada masa penjajahan itu bangsa kita itu dipaksa untuk bekerja, kalau tidak mereka itu dicambuk, dibunuh, dipukul, dan intinya pada saat itu bangsa Indonesia itu dipaksa untuk bekerja. Kalau tidak mau, maka mereka dicambuk seperti dengan gambar ini. Jadi pada masa penjajahan, anak-anak atau nenek moyang kita pada saat itu tidak bisa bersekolah seperti kita. Pada saat itu, pada saat masa penjajahan itu, anak-anak tidak bisa bersekolah, tidak bisa bermain, karena pada saat itu harus disuruh kerja paksa oleh sang penjajah. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak sudah mengerti? Mengerti. Ya. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak itu harus rajin belajar agar bisa membantu negara kita agar tidak dijajah lagi dengan bangsa lain, sama seperti dengan nenek moyang kita dulu. Anak-anak mau rajin belajar? Mau. Ya, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi